Pengertian for early childhood. Time. Waktu atau masa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Volume. Pengenalan kegiatan menuang dan menakar menurut Harjanto tahun 2011 nomor 83 dapat dilakukan dengan cara meminta anak membuat gundukan-gundukan besar dan kecil seperti gunung dan bukit, lalu anak diajak untuk mengisi truk dengan beras atau kacang menggunakan sekop. Melalui kegiatan tersebut dapat mengajak anak untuk menghitung bersama gundukan atau kelompok. Length atau panjang merupakan dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Pengenalan konsep pengukurannya menurut Andriani dan Julianto dapat dimulai dengan mengajarkan anak mengukur panjang benda menggunakan alat ukur tidak baku terlebih dahulu sampai benar-benar bisa. Misalnya, mengukur dengan jengkal, langkah, dan sebagainya. Setelah mampu, bisa diajarkan mengukur menggunakan alat ukur yang lebih tetap. Weight atau berat merupakan besaran yang menunjukkan ukuran percepatan gravitasi yang memengaruhi massa benda. Menurut Harjanto, anak mulai belajar berat benda dengan menggunakan mainan yang beratnya berlainan dengan menggunakan neraca mainan untuk bereksperimen dengan pengukuran. Berikut ini merupakan contoh-contoh kegiatan. Yang pertama, length, yaitu mengukur panjang buku menggunakan jengkal tangan. Anak-anak bisa membandingkan berapa jengkal buku yang dimilikinya dan berapa jengkal buku yang dimiliki temannya. Yang kedua, ada volume. Kegiatan mengukur volume dapat dilakukan menggunakan botol, gelas, ember, dan lain-lain. Jika anak sudah mahir menggunakan alat mengukur tersebut, dapat ditingkatkan ke alat ukur standar. Yang ketiga, weight. Kegiatan tersebut dapat berupa mengukur berat badan seorang anak menggunakan neraca penimbang atau membandingkan apel dengan apel yang besar maupun apel yang kecil, manakah yang lebih berat, membandingkan buku satu dengan buku yang lainnya, manakah yang lebih berat. Yang terakhir ada time. Pengukuran waktu pertama anak dimulai dari kalender harian seperti memahami hari, minggu, bulan, tahun, dan lain-lain. Kemudian diikuti pemahaman umum tentang kapan tidur siang, kapan waktunya belajar, kapan untuk masuk sekolah, dan lain-lain. Kemudian menyempit pada jam dan menit. Hasil dari pembelajaran terkait konsep pengukuran. Yang pertama, anak mulai mengembangkan kosakata tentang pengukuran dan perbandingan menggunakan istilah-istilah tertentu seperti panjang, pendek, besar, kecil, berat, ringan, ataupun tentang waktu, kapan, hari apa, jam berapa, dan sebagainya. Yang kedua, ketika anak mempunyai kesempatan belajar untuk mengukur, menimbang, dan membedakan ukuran benda-benda, maka anak telah belajar mengenai konsep pengukuran. Yang ketiga, dengan membangun kemampuan pengukuran ini, anak mampu memahami bahwa objek dapat diukur dengan cara yang berbeda tergantung pada atribut yang diminati. Yang keempat, menjadi dasar pengenalan untuk anak mengetahui ukuran dari yang non-standar hingga yang standar. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pada presentasi kali ini. Pada tahap awal anak melakukan pengukuran tanpa menggunakan alat pengukur dengan jalan membandingkan suatu benda dengan benda lainnya, seperti membandingkan panjang dan pendek, besar kecil, tinggi rendah, dan sebagainya. Oleh karena itu, biasanya guru mengadakan kegiatan pengukuran panjang, berat, dan waktu untuk memfokuskan pengamatan lebih jauh proses kegiatan pembelajaran pada anak usia dini, khususnya anak usia kelompok bermain, dalam rangka mengenal dan memahami dan menguasai pengembangan matematika awal.